Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin merupakan kekuatan bagi rakyat dan sebuah negara. Karena dengan itu, sebuah negara dapat bertahan dari serangan luar, bahkan mampu untuk menaklukkan negeri-negeri yang diinginkan. Seperti sejarah yang mengisahkan tentang 4 raja yang pernah menguasai dunia. Siapa sajakah mereka? Sebelum kita lanjut, kami mengharap dukungan dari kawan-kawan semua untuk membesarkan channel ini dengan cara mengklik subscribe, like, dan share ke teman-teman dan keluarga. Semoga apa yang kami sajikan menjadi manfaat untuk kita bersama. Baik, inilah 4 raja yang pernah menguasai dunia. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء. Raja Namrud. Mungkin kita tidak asing lagi dengan nama yang satu ini. Ya, dia adalah Raja Namrud, seorang raja yang hidup di zaman Rasulullah Ibrahim alaihissalam. Namanya ialah Namrud bin Kan'an bin Uz bin Ham bin Nuh alaihissalam. Bisa dibilang beliau mempunyai garis keturunan dengan sang rasul pertama, yaitu Nuh alaihissalam. Dalam sejarahnya, Namrud berkuasa selama 400 tahun. Hidup antara tahun 2275 sebelum Masehi sampai 1943 sebelum Masehi di Mesopotamia yang sekarang Irak. Berbadan tinggi dan kekar serta kematangan dalam kepemimpinan membuat ia dapat menguasai tanah sebagian dunia. Ia juga dikenal sebagai orang yang ahli ilmu dunia seperti ilmu falak, matematik, serta ia juga dapat mengetahui jarak antara waktu antara siang dan malam. Hal inilah yang membuat ia merasa hebat dan menuhankan diri. Tidak ada masyarakat Babilonia atau Irak, tempat kekuasaannya, yang berani menentangnya. Justru ia terus disembah. Sebuah bangunan yang dikenal dengan Menara Babil yang diyakini menara pemecah kayangan inilah tempat di mana para pendeta-pendeta menuhankannya. Ia juga dikenal di seluruh dunia. Bila mendengar namanya saja langsung tergambar sosok yang sangat menakutkan dan mengerikan. Namun ketidakpercayaannya akan Rabb semesta alam membuat ia kalah di hadapan pemuda, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini pun dijelaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang-orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, 'Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan,' orang itu berkata, 'Saya dapat menghidupkan dan mematikan.' Ibrahim berkata, 'Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah ia dari barat.' Lalu heran terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Menjelang wafatnya, ada kisah menarik. Suatu hari malaikat menjelma sebagai seorang lelaki dan menemui Namrud untuk mendakwahinya beriman kepada Allah dan menghentikan propaganda kepada orang-orang tentang ketuhanannya. Seketika itu Namrud menolak. Hal ini pun terjadi sebanyak 3 kali. Tetap saja Namrud menolaknya, sampai akhirnya malaikat yang menjelma seorang pemuda itu menantang Namrud untuk mengumpulkan seluruh pasukannya yang kuat untuk bertempur. Namrud pun menyetujuinya karena ia faham ia tak terkalahkan.
hingga Allah pun mengirim pasukan kecilnya, yaitu seekor lalat yang masuk melalui hidungnya tapi sangat menyiksa kepalanya. Sampai-sampai dalam sejarah sang raja mengantuk-antukkan kepalanya di dinding sampai ia wafat. Inilah raja yang sangat ditakuti dunia, tewas oleh seekor lalat. Raja Zulkarnain. Selain Namrud yang hidup di zaman Nabiullah Ibrahim, terdapat juga raja yang menguasai timur dan barat. Namun berbeda dengan Namrud, justru raja yang ini sangat dikenal dengan keimanannya. Karena kesolehannya, sang raja ini pun sampai dikisahkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-84. Zulkarnain sendiri dalam bahasa Arab, Zu bermakna pemilik, sedangkan Karnain dua tanduk, yang berarti pemilik dua tanduk. Para ulama berbeda pendapat tentang maksudnya. Pendapat pertama, bahwa ia pernah dipukul tanduk sebelah hingga ia mati, lalu Allah hidupkan lagi, lalu dipukul lagi sebelahnya oleh kaumnya hingga ia mati, lalu Allah menghidupkannya lagi. Sedangkan pendapat kedua ialah Raja Saleh ini menguasai ujung barat dan timur demi menyebarkan kalimat tauhid, dan inilah pendapat yang kuat menurut para ulama. Banyak perbedaan pendapat dan saling mengklaim tentang siapa Zulkarnain ini. Ada yang mengatakan ia adalah Raja Iskandar Agung, murid dari Aristoteles, yang menguasai Romawi dan Persia. Namun pendapat ini ditolak mentah-mentah oleh ahli sejarah, karena jarak antara Zulkarnain dan Iskandaria al-Yunani sangat jauh, berkisar 2000 tahun. Karena Iskandaria hidup di masa Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, sedangkan Zulkarnain hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Kekuasaan Raja Zulkarnain meliputi hampir seluruh dunia, hingga kisah yang sangat terkenal sekarang ialah ketika ia mengurung suatu kaum yang membuat kerusakan di muka bumi. Lalu dengan izin Allah ia kumpulkan besi-besi logam dan tembaga, lalu ia kurung kaum tersebut di antara dua gunung besar, dan kelak di akhir zaman mereka akan keluar sebagai salah satu tanda dekatnya kiamat, seperti firman Allah dalam Al-Quran. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, ia dapati di hadapannya kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraannya. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj, orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepada kamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuat dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya, dan mereka tidak bisa pula melubanginya." Zulkarnain berkata, "Ini dinding adalah rahmat dari Tuhanku,
Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Dan kami nampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. Buhtan Nasar. Mungkin kita bertanya-tanya tentang proyek penggalian Al-Aqsa yang dilakukan kaum Yahudi di saat ini, yakni proyek pencarian arsip-arsip dan membangun kembali Haikal Sulaiman yang mereka klaim terkubur di bawah Al-Aqsa. Semoga Allah menjaga Al-Aqsa dari proyek keji mereka. Ternyata dalam sejarahnya, kedikdayaan Bani Israel di masa Nabiullah Sulaiman pernah runtuh oleh raja dari Babilonia, yakni Buhtun Nasar, atau dalam bahasa mereka dikenal dengan Nebukadnezar. Pada tahun 857 sebelum Masehi, raja yang dikenal kejam ini membantai kaum muslimin dari Bani Israel dan menghancurkan sehancur-hancurnya kerajaan Bani Israel yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Haikal Sulaiman atau istana Nabi Sulaiman tak luput dari kehancurannya. Inilah masa kelam Bani Israel dan terus berlanjut sampai Persia dan Romawi menjajah mereka, sehingga banyak di antara mereka melarikan diri ke berbagai pelosok dunia. Di antara mereka lari ke Madinah untuk menunggu sang penyelamat yang sudah disebutkan dalam Taurat, tidak lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sulaiman alaihissalam. Sebelum kehancuran akibat serangan brutal yang dilakukan Buhtun Nasar, Bani Israel mengalami kedikdayaan yang luar biasa, atau bisa dikatakan puncak kekuatan dunia kala itu. Rajanya pun dikenal dapat menguasai seluruh alam atas kehendak Allah. Ialah Nabiullah Sulaiman alaihissalam, raja yang menguasai dunia, mempunyai bala tentara jin dan manusia, dan menguasai berbagai macam keahlian yang tidak dimiliki raja sebelumnya. Seperti yang tersirat dalam Al-Quran, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surat Sad ayat 38. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam, raja Bani Israel sebelumnya. Banyak kisah-kisah luar biasa yang tersirat dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang kiprah beliau dalam memimpin. Di antaranya ialah beliau dapat menguasai bahasa hewan, memerintahkan angin, dan mempunyai prajurit di kalangan manusia, jin, dan hewan, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala." Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung, dan piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Al-Quran Surat Saba ayat 12-13. Wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam pun tidak ada yang mengetahui, termasuk para jin yang senantiasa bekerja untuknya, seperti firman Allah, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur,
Tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakannya. Al-Quran Surat Saba ayat 14. Inilah salah satu bukti bahwa jin tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Mereka hanya berdusta. Maka kita diharamkan percaya kepada mereka, termasuk kepada para dukun dan paranormal yang saat ini sudah menjadi aktor perusak hidup manusia, termasuk film-film yang dapat mengeluarkan manusia dari agamanya. Dalam sejarahnya, ketika wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, pemerintahan Bani Israel menjadi lemah. Di antara mereka saling berebut kekuasaan hingga menimbulkan perpecahan. Akibatnya, mereka dihancurkan oleh Raja Bukhtanasor seperti yang sudah kami sebutkan. Inilah 4 raja yang pernah menguasai dunia, seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum secara marfu'. Raja bumi ada 4, 2 mukmin dan 2 kafir. Untuk 2 raja mukmin, Zulkarnain dan Sulaiman, sedangkan 2 raja yang kafir, Namrud dan Bukhtanasor. Dan bumi akan dikuasai seorang dari ahli baitku. Disebutkan Ibnul Jauzi dalam Al-Mutazzam fi At-Tariq.